Hai Aries, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kamu di bulan Agustus. Oke, kita langsung aja, ini bacaan general, artinya cross watcher juga welcome. Cross watcher itu adalah mereka yang punya koneksi dengan seorang Aries ya. Energinya ketukar bisa banget, mungkin banget, tergantung intensitas dari koneksi kalian sendiri. Dan Aries maksudnya adalah untuk kamu semua yang punya Aries di birth chart kalian, entah itu Moon, Venus, Jupiter, rising or ascendant sign, ya, mau Mars sign, North Nodes, any kind, ya. Pesannya mungkin bisa untuk kamu. Timeless artinya sebenarnya next time gue gak akan pasang bulan lagi, ya. Timeless artinya di saat kapanpun kamu mendapatkan video ini adalah waktu yang terbaik untuk kalian tonton, karena memang energinya resonate. Oke, kalau nggak resonate sama sekali, mungkin ada baiknya nonton moon sign, rising or ascendant sign, atau Venus, Jupiter, bla bla bla. Atau mungkin energi gua yang memang tidak resonate dengan kalian. Makanya kalian bisa menyebutkan juga sebagai tarot scope, ya. Tarot scope itu maksudnya tarot horoskop, karena dengan menggunakan energi horoskop, gue selalu gue kombinasi dengan berdasarkan juga horoskop, yang artinya maksudnya adalah energi semesta. Oke. Perubahan-perubahan planet dan segala macam yang lebih kolektifnya jauh lebih besar dibanding individual. Oke. Nah, dibanding bumi itu sendiri. Lanjut aja langsung, ya. Seperti biasa, gue bertanggung jawab dengan apa yang gue ucapkan, bukan apa yang kalian mengerti. Jadi silakan bermain persepsi sendiri, karena gue hanya akan membacakan energi yang tampak di gue dengan insting yang ada, ya. Nggak ada nama kalian juga, jadi silahkan pilih sendiri role kalian, ya, energi kalian yang mana, karena gue nggak akan berpihak. Gue akan selalu mulai dengan mystical wisdom untuk dapat tema reading kalian. Nah, ini udah keluar Aries. Oke. Intuition, trust your intuition. Yang lagi tajam ini. Jadi Aries, bulan depan Mars masih di kalian, ya. Tapi bulan depan dia mulai retrograde. Artinya bulan depan semua yang akan kita lakukan itu akan lebih slow. Jadi manfaatkan energi yang ada untuk mempermudah apapun rencana kalian. Oke, ini ya tradisional. Aries, di bulan Agustus ada apa dengan kalian? Apa yang terjadi dengan kalian? Moon sama Venus gue ada di Aries, ya. Ini current situation kalian, energi saat ini kalian. Knight of Swords ini energi Gemini, ya, energi Gemini, dan ini artinya fast communication about the truth, ya. Komunikasi yang datang dengan cepat tentang kebenaran, suatu kebenaran. Energi Gemini itu ada di rumah ketiga kalian, yaitu komunikasi dan persepsi dan early education, juga tentang siblings, saudara-saudara kalian, tentang tetangga, tentang aktivitas sosial kalian, tentang hobi kalian, ya. Early education adalah ada yang punya trauma mungkin juga, ya, ada yang punya termasuk dogma, ada yang semua yang wawasan kalian dapatkan, wawasan dan pengetahuan yang kalian dapatkan sampai detik ini. Oke. Dan persepsi itu adalah cara berpikir kita,
Dan juga tentang di rumah ketiga itu juga ada tentang teknologi, kontrak, dan juga higher learning. Jadi kita diminta dari rumah ketiga itu adalah memperluas wawasan kita gitu. Tinggalkan yang tidak berguna lagi dan perluas. Oke. Challenge the star, penyembuhan, healing, harapan-harapan, mimpi yang akan terwujud, mewujudkan mimpian gitu. Challenge-nya itu. Fondasi kalian Six of Swords, meninggalkan apapun dramanya di belakang, dan apa yang baru saja lewat, Passions, new beginning ya, sesuatu yang baru dimulai dan penuh semangat. Fokus dan intensi kalian Six of Cups, masa kecil kalian, nostalgia, seperti yang tadi bilang early education ya, mungkin semua hal yang berkaitan dengan masa lalu kalian, termasuk masa kecil kalian, bahkan juga past life connection ya, termasuk dengan buyut ya, kakek, dan juga past life connection itu lebih ke karma yang kita bawa juga dari kehidupan sebelum ini sampai detik ini, sampai kehidupan sekarang. Oke, yang mungkin di luar pengetahuan kita. Karena kita biasanya setelah meninggalkan kehidupan yang satu, kita lahir dengan amnesia. Yang akan datang, Three of Cups, reunion, kok rekonsiliasi, kumpul-kumpul, senang-senang, having fun, hang out, pihak ketiga, membayar karma. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri adalah membayar karma. Untuk memperbaiki situasi yang memang tidak yang kita tinggalkan timpang gitu. Pengaruh dari eksternal, strength, mungkin kalian berhubungan dengan Leo, ini energi Libra, atau kalian punya Libra atau Leo di chart kalian, dan ini energi Aquarius. Ketakutan dan harapan, jadi jomblo dan mandiri, bebas. Itu harapan apa takut ya? Semoga harapan. Outcome, Seven of Swords, Aries. Oke, secara positif gue cuma bisa bilang ini lagi memperhitungkan atau berstrategi untuk bagaimana caranya keluar dari sebuah keadaan yang mana di keadaan itu kalian tidak puas tidak nyaman. Energi saya keseluruhan, King of Cups, Pisces, Cancer atau Scorpio. Yang jelas ada cinta, dan ada senang, dan ada Capricorn, dan ada Sagittarius, ada Leo, ada rumah dan fondasi, tapi ada juga setannya. Ada The Empress, Libra atau Taurus, yang mana kalian mati kutu, artinya kalian terbunuh oleh kelakuan-kelakuan, kepercayaan-kepercayaan, dan pikiran-pikiran kalian sendiri yang membuat kalian sendiri malu atau kehilangan reputasi. Four of Coins, kalian menarik diri untuk kalian menutup diri karena kalian tidak ingin melepaskan apapun yang kalian pikir sesuatu itu bernilai. King of Pentacles, Taurus, komitmen, disiplin, being reliable, accountable, sesuatu yang baru.
Gue balik ya. Oke. Ini melepaskan semua beban, oke, dan relokasi. Untuk memulai sesuatu yang baru dan nyata. Untuk sebuah fondasi, struktur, long term goals, nilai, dan kemapanan. Ya, yang jelas kemapanan dan stabilitas kalian sendiri. Termasuk komitmen. Dan nilai dari sebuah tradisi. Tapi kalian menahan diri untuk apapun, untuk memulai apapun itu, karena kalian masih holding, masih memegang cara pikir yang lama, yang kalian pikir yang menurut kalian itu sangat prinsip. Ya. Dan itu yang membuat kalian mati kutu untuk memulai apapun itu yang baru dan positif. Dan mungkin berhubungan dengan pihak ketiga. Here you are. Mungkin kalian berhubungan dengan Capricorn, atau ini ada keterikatan batin, ya, atau ada sexual chemistry, atau ada bondage karma, ya, addiction, codependency. Untuk yang katanya fondasi, stabilitas, kemapanan untuk dirayakan. Mungkin kalian berhubungan dengan player atau seorang Sagittarius, atau kalian ingin menuntut kebebasan dan independence untuk mencoba mengeksplor apapun yang ada, supaya happy. Harus ada kebenaran. Mungkin kalian berhubungan dengan Capricorn, tapi ini lebih ke self care, atau kalian punya Capricorn di bercat kalian, ya. Ini juga tentang kalau Queen Pentacles, istilahnya dia positifnya dari the devil, ya. Sangat nurture herself, ya. Sangat menjaga dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, dan sangat motherly gitu. Dia sangat keibuan, ya. Dan dia juga pintar dalam ekonomi, maksudnya finansial, grounded. Ini buat gua kartu entertainment, bisa juga dibilang sebagai pelarian, instan gratifikasi untuk menutupi segala realitas yang ada, untuk sekedar happy distractions, ya. Yang penting cinta. Alright, udah kepanjangan di situ ya kan. Langsung aja gue akan klarifikasi King of Cups. Karena ini pun juga outcome-nya adalah Seven of Swords, yang mana adalah melarikan diri dari kenyataan. Nggak jauh beda. Bedanya di sini ada happiness, di sini belum tentu ada happiness. Ya. King of Cups. Three of Cups. Six of Cups, past life connections, memory, merasa terikat dengan waktu kecil kalian, masa lalu lah. Atau bisa juga dibilang loyalitas. Hangman, mungkin kalian berurusan dengan seorang Pisces. Mencoba untuk memahami dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Suatu ikatan itu untuk mendapatkan suatu pencerahan, tapi ini artinya juga stuck dan hanging di suatu kondisi yang memang tidak menyenangkan. The Empress, orang ketiga, dan dia juga berbicara tentang fertilitas yang akan menghasilkan atau memberi lahir sebuah ide, project, kondisi apapun.
Ini perubahan positif. Karena dia divine maskulin, divine feminine ya. Divine feminine tuh nggak harus cewek loh, bisa juga cowok ya. Eh, ini artinya Libra atau Taurus. Mungkin kalian berhubungan juga dengan Libra atau Taurus ya, atau kalian punya Libra atau Taurus di chart kalian. Oke. Knight of Swords. Klarifikasi. Kalian akan komunikasikan apa? Ke siapa? Kapan? Six of Pentacles reverse, Nine of Swords reverse, kebalik ya. The Stars lagi. Ini sesuatu yang punya jarak ya, sesuatu yang berjarak. Mimpi yang terwujudkan dan penyembuhan, dan tentang visi ke depan. Jadi energi secara keseluruhan Page of Wands, ingin mengutarakan, ingin menyampaikan, ingin memulai sesuatu yang baru dan ingin menyampaikannya. Tapi di sini ada karena apa yang akan dikomunikasikan, karena karma yang belum terbayar ya, sesuatu yang suatu luka yang belum tersembuhkan. Energi Libra, Nine of Swords, restless, galau, yang sudah kita lewatkan, sudah kita overcoming ya. By the way, Libra itu ada di rumah ketujuh kalian ya, di rumah relationship, oke. Dan the Star Aquarius itu energinya ada di group of friends, network, house of friendship. Jadi semua tentang pertemanan ada di teman-teman kalian sendiri. Ini yang membuat kalian, jadi hutang karma itu ya, selama ini membuat kalian galau, nggak bisa tidur, bikin kalian cemas, DLSB. Dan kalian ingin menyampaikan apapun yang sudah berjarak mungkin, atau emang ada jarak di antara kalian, juga tentang mimpi-mimpi kalian. Dan itu sangat membuat hidup kalian hidup lagi. Challenge the Star. Challenge-nya the Star lagi. Perlu dari klarifikasi nggak? Nah, dari klarifikasi ya. The Stars. Kalian mengharapkan teman kalian kembali. Challenge-nya Knight of Cups kebalik sama Six of Wands. Tindakan, sikap, permintaan maaf, atau yang belum terungkap karena reputasinya, karena egonya ya, dan pride-nya yang tinggi. Jadi Aries, entah kamu atau si crosswatcher, ego dan pride kalian masih terlalu tinggi untuk mendapatkan apa yang emang kalian harapkan. Karena itu challenge kalian. Queen of Swords, Libra. Oh, bisa juga Aquarius, bisa juga Gemini ya. Tapi buat gue secara personal, Queen of Swords itu Libra. Relationship. Energi secara keseluruhan The Moon, Cancer, Venus lagi di Cancer ya. Jadi kita semua agak mulai sensitif, sangat sensitif. Jadi dengan Mars ada di kalian Aries, artinya lagi di rumahnya ya.
Dengan emosi yang seperti ini di Cancer, tindak hati-hati untuk setiap tindakan kita yang terpancing ke trigger gitu, terpancing oleh emosional kita. Oke. Yang bisa malah melukai hati orang lain. Ya, kadang-kadang itu masalah mereka juga sih kalau nggak bisa terima kenyataan. Eh, Bukan masalah kalian juga, yang penting kalian berbicara tentang kebenaran. Kebenaran itu memang menyakitkan rata-rata. Jarang yang namanya kebenaran itu menyenangkan gitu ya. Jadi kalau menurut gua menyenangkan hati orang itu bukan tugasnya siapapun juga kecuali orangnya sendiri ya. Bagaimana persepsinya dia akan segala sesuatu yang hadir padanya gitu ya. Dilempar lemonade kita bikin lemonade ya. Dilempar lemon kita bikin lemonade gitu kan maksudnya ya. Eh, untuk beberapa orang nggak mampu itu gitu. Jadi bukan salahnya kalian juga gitu kan. Dan ini the moon in Cancer, artinya emosi perasaan kalian yang tidak terungkapkan karena the moon itu cuma refleksi. Dia cuma merefleksi di saat tidak ada terang, dia tidak akan tampak. Oke. Selama, dan ini bisa bicara dengan rahasia, tentang rahasia misteri ya, segala hal yang tidak tampak ya, yang mengundang emosi. Jadi challenge-nya kalian adalah mengungkapkan rahasia tersebut atau perasaan kalian sendiri yang tertimbun di dasar laut. Siapa namanya, Pluto, energinya Pluto, ya betul, sama Mars. Jadi kalian ini lebih parah. Pluto sama Mars bakalan square ya, artinya emosionalnya bakalan intens banget. Oke. Jadi nauin hal itu, kita mencoba untuk sadar, untuk lebih aware gitu ya dengan emosional kita sendiri dan tindakan apa yang kita lakukan. Mars sekarang yang modern astrologi itu simpunya Aries ya, tapi tradisionalnya adalah Scorpio. Layaknya Pluto itu juga Scorpio. Jadi mungkin dan Pluto itu tentang self transformasi ya, self transformation. Jadi memang ada perubahan besar-besaran di sini yang hubungannya dengan emosi kita, emosional kita, perasaan kita yang selama ini mungkin tertekan. Oke. Dan tindakan itu semua bisa tergantung approach-nya. Jadi kita harus berhati-hati dalam approach. Oke, Res. Fondasi kalian. Ace of Wands kebalik, Justice, Libra lagi, The Wheel of Fortune, ini energi Sagittarius, The Magician, energi Virgo atau Libra. Yang jelas ini adalah komunikasi dan cara kita berpikir, beranalisa ya, dan berwawasan teknologi, sehingga kita mampu menciptakan apapun yang memang kita desire yang sudah lewat. New beginning, Ace of Wands ya, Ace of Wands itu new beginning. Nih sama nih, yang baru saja lewat. Jadi new beginning yang nggak jadi gitu, sesuatu yang baru yang akan tumbuh, sempat tumbuh tapi terlupakan. Atau ya. Dan ini Libra dan Sagittarius ya. Artinya mungkin kalian berhubungan dengan Sagittarius dan Libra, atau kalian punya dua bintang ini ya. Yang adalah completed ya, completion.
Ini artinya memulai karma yang baru. Memulai karma yang baru, oke. Dan roda keberuntungan akan berputar in your favor. Move on. Gemini, Virgo. Ini adalah ya tadi yang rumah ketiga tadi ya, Gemini, tentang komunikasi, teknologi, berwawasan di dalam keseharian kalian, tapi dalam menjadi suatu kebiasaan kalian yang memang harus kalian kembangkan. Dan bagaimana melayani orang lain, bagaimana menggunakan waktu kalian, ya. Dan di bawahnya ada Ace of Coin. Alright, langsung ke fokus dan intensi. The recent past yang baru saja lewat, Ace of Wands. Mungkin sesuatu, gue nggak perlu inilah, gue langsung skip ya, gue langsung ke fokus dan intensi kalian ke Six of Cups. Apa tuh? Nostalgia atau apa? Atau past life connection? Woi, berantakan. Apapun itu memang berantakan. Past life lo atau past life connection lo berantakan. Relokasi, Ten of Wands, Three of Wands. Kalian ingin kalian menunggu kesempatan yang terbaik, atau kalian ya kalian juga ini yang pasti ini menunggu untuk kapan bergerak. Istilahnya ini kapan wavesnya ya, ombaknya datang. Four of Swords, untuk masa penyembuhan, untuk meditasi, untuk merenung, untuk introspeksi, untuk mendapatkan jawaban dari ini. Fokus dan intensi kalian untuk mengerti lebih lanjut. Seven of Cups, ilusi, pilihan, semua berbau emosional. By the way, ini energi Pisces. Pisces itu ada di ending, buatnya di ending. Ada ending atau sesuatu yang emang udah kelar, atau tentang karma, ya. Tentang cara berpikir, bukan cara berpikir, tentang alam bawah sadar kita sendiri, tentang spiritualisme, ya, spiritualismenya kalian, limiting beliefs-nya kalian, ya. Oke, Three of Cups yang akan datang. Ten of Cups, ultimate happiness. Wow, okay, alright, that's a family card yo. Mungkin reuni keluarga. The World, completion. Wow, I'm happy for ya. King of Pentacles, struktur, komitmen, tradisi, ya, nilai, teacher, spiritual, kemapanan. Itu energinya Taurus. Nine of Cups, happiness. Karena di sini ada Ten of Cups, ya. Gue nggak melihat ini sebagai entertainment, tapi memang fulfillment, ya. Benar-benar fulfillment. Dan ini ada ending di situ. Dan itu energi Aquarius. Ini mungkin kalian berhubungan dengan Capricorn, Taurus, juga Virgo, ya. Walaupun secara personal gue nganggapnya itu Taurus, tapi untuk membaca energinya aja, Taurus itu ada di home, family, roots, ya. Emotions, foundations, akarnya kalian, ya.
foundations, mother, children, women, feminine side, woman yang penting di diri kalian, ibu kalian, mertua kalian, atau nenek kalian, ya. Nilai-nilai tradisi yang kalian bawa dari saat kecil, ya kan? Family. Tapi di situ ada ending and new beginning. Six of Pentacles. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Lovers, kebalik, energi Gemini. The Empress. The Hermit. Energi Virgo. Ace of Swords. Dapat pencerahan, Cin. Dapat pencerahan. Komunikasi. Ini mungkin ada dua persepsi di sini, yaitu choices yang udah kalian tentukan apa pilihan kalian antara dua orang, dua situasi, whatever, ya, atau tinggal atau stay or leave gitu kan, tinggal atau pergi, antara dua keadaan, dua situasi, dua orang, ya kalian sudah menentukan. Dan ini juga bisa dibilang sebagai separation, ya, separation. Mungkin divorce, mungkin perpisahan, ya, yang memang harus itu untuk membayar karma, karena ini mengklarifikasi Six of Pentacles. Dan di sini akan memulai sesuatu yang baru, entah itu bisnis, entah itu project, entah itu kondisi yang baru, pokoknya perubahan yang baru. Oke. Dan ini suka dibilang juga sebagai mistress, orang ketiga, karena dia nomor 3. Oke. Libra atau Taurus energinya, karena itu Venus, ya. Jadi ini lebih ke ending, kalian memutuskan untuk berkomunikasi, mungkin ke orang ketiga, dan mungkin itu Libra atau Taurus. Dan Hermit mencoba mencari jawaban terang dalam gelap. Dan ini artinya adalah meditasi atau ghosting atau silence, balik lagi ke silence. Kalian menarik diri di sini. Hermit Virgo ke-6, rumah ke-6. Energi sedang seluruhan, yes. Yep. Sehingga kalian mendapatkan pencerahan, the strength, energi eksternal, faktor luar ini mempengaruhi kalian. Strength, Leo, yaitu Leo itu ada di house kelima kalian, yang mana matahari ada di situ. Ya, matahari ada di situ. Artinya tentang romance, love affairs, creativity, fertility, ya, fertilitas, kreativitas, apapun yang akan dimulai di baru. Dan tentang ekspresi diri, ya, Gemini, tentang ekspresi diri kita, drama, ya. Kalian harus punya kekuatan dan willpower, artinya dampaknya ke kalian itu adalah kalian harus punya willpower, strength, karena tidak akan ada siapapun yang memaksa diri kalian untuk bertindak atau berbuat apapun. Itu adalah hidup kalian. Klarifikasi. Jadi itu akan dikasih terang, apapun ada yang gelap di situ akan tersinar. Oke. Di rumah kelima itu adalah House of Pleasure, of Joy. Sunshine gue di situ dong. Kalian yang houses itu, ya, rumah-rumah di chart kita itu penting banget.
pengetahuan akan itu. High Priestess Pisces. Insting ini tentang intuisi kita yang emang on point ya. Trust your intuition. Nine of Wands, the Wounded Warriors, resistensi. Tapi dia bukan Wounded Warrior karena dia nggak terluka di deck ini. Di deck ini dia berdiri tegak di perbatasan. Artinya dia bertahan di dalam batas-batas yang memang dia tahu sebentar lagi kalau memang batas ini harus gue tempuh, gue harus lewati, akan gue lewatin. Two of Cups, tralala. Oke. Wow, Aries, Ace of Cups. You beginning in love. It's about twin flame, soulmate, soul contract, whatever you want to name it. Karena apapun yang kalian ingin namakan tergantung kepercayaan kalian. Oke. Buat gue sah. Karena buat gue nggak suka nge-labeli ya. Jadi gue nggak suka melabeli, kasih label apapun gue agak-agak gimana gitu. Kecuali untuk menyamakan persepsi aja. Oke. Ya. Ada ikatan di situ yang mana akan menjadi new beginning in love. Ketakutan dan harapan kalian itu, ketakutan apa harapan ya? Being single. Don't drink poison just because you are thirsty. Jangan minum racun cuma karena kalian haus. Jangan takut sendiri. Six of Swords, kebalik. Kalian belum bisa moving forward. Dari seorang Leo. Strength ya, kalian harus punya kekuatan. Ten of Coins, dari sebuah kemapanan ke stabilitas dan kebiasaan, fondasi, struktur, rumah, properti. Oh ya, jadi ini ketakutan kalian untuk moving forward sendiri. Kalian tidak punya kekuatan itu untuk meninggalkan tradisi kalian. Apapun yang kalian nilai itu adalah stabilitas atau kemapanan rumah tangga kalian sendiri. Kalian takut single, kalian takut kebebasan, dan kalian takut tidak bisa mandiri. Oke. Energi secara keseluruhan, Eight of Wands. Travel dan komunikasi. Atau bisa juga karena kalian tidak bisa meninggalkan ya, kalian tidak bisa meninggalkan kebebasan dan kemandirian kalian ya, untuk menuju sesuatu komitmen yang baru, suatu properti yang baru, rumah tangga baru, whatever itu, yang mana kalian harus punya kekuatan yang kekuatan itu kalian tidak punya ya. Persepsi yang lain, kalian tidak bisa meninggalkan seseorang yang single itu, yang masih memang terikat, bondage, atau karena kalian masih terikat di yang lama.
Dan ini energi Sagittarius. Sagittarius itu ada di rumah 9, yaitu travel. Sesuatu yang berjarak, wisdom, filosofi, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan latar belakang, terus tentang dogma, fundamentalisme, tentang hukum, ya, dan higher education. Dan tentang juga kebebasan. Outcome, Seven of Swords. Kenapa Seven of Swords ya? Ngumpet-ngumpet dari apa? Kenapa harus ngindik-ngindik? Kenapa harus berrahasia? Kenapa harus ngumpet-ngumpet? Untuk menjadi diri sendiri. Eight of Wands ya. Untuk travel, untuk segalanya itulah gitu. The Moon. Five of Swords. Yang sudah kalian putuskan, yang kalian pernah akhiri. Untuk mengkomunikasikan perasaannya kepada seseorang atau situasi yang sudah kalian akhiri, kalian harus ngumpet-ngumpet. Kenapa ya ngumpet-ngumpet? The Emperor, ini energi kalian Aries ya, The Emperor. Untuk memulai sesuatu yang baru, untuk menjadi leader of your own life, untuk menjadi pilot dari kehidupan kalian sendiri. Kalian mungkin lagi berstrategi, tapi ya kenapa harus ngumpet-ngumpet gitu loh Aries, pertanyaan gue sebagai Aries sendiri kan juga jadi bingung ya. Padahal Aries itu sukanya ngelabrak alpha gitu loh, ya kan, sebagai bintang nomor 1 di antara ke-12 bintang. Di awal dia selalu mendobrak apapun yang menjadi rintangannya, jedar. Yang Aries, dia fearless, dia nggak punya takut, nggak sih, nggak mungkin. Tergantung konstelasi bintang-bintangnya yang lain. Tapi kebanyakan Aries itu dia ambil resiko, dia selalu ambil resiko, nggak takut. Tapi cara mengambil resikonya kok gini gitu, yang gue bingungin ya. Artinya kalian masih punya ego dan pride ya. Emperor itu dia punya reputasi yang dijaga gitu, jadi dia punya ego dan pride. Oke, Goddess Guidance, apa nasihat dari semesta untuk Aries? Karena ini semua di identitas kalian sendiri, karena ya itu tentang bagaimana kalian approach life, tingkah laku, sikap, perilaku kalian sendiri. Aphrodite, inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self-care, and appreciation your divinity. Jadi kedewian kita ya, kedewian kita dari dalam itu harus dibangunkan melalui self care. Dance itu artinya kegiatan-kegiatan yang kalian sukai, dan appreciate dan mengapresiasi kedewian kalian. Coba deh translate sendiri ya. Apa kata semesta untuk Aries? Karena kita semua punya loh, termasuk laki, kita punya sisi goddess, kedewian kita punya, yaitu emosional kita.
dan itulah ini, dan itulah ini. Nih kalau tegak ya. Kesadaran kalian akan terbuka. Ini mata ketiga. Yang membuat hidup kalian jadi hidup lagi. Kata semesta. I am the dreamer of my dream. Ya kan? Saya pemimpi dari mimpi saya. The universe has my back. Semesta akan melindungi saya. Satu lagi. Ih, udah lama ya gue ngomong ya. Maksudnya cuma sebentar. Serius. My outer experiences are a reflection of my internal condition. Apapun pengalaman kita di luar eksternal yang datang ke kita, itu ada refleksi dari kondisi internal kita. Oke, Aries. Dadah.